Selamat malam. Tabi pun. Nah, Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kejuaraan olahraga. Di sini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Rio Rahmandani. Bisa dilambaikan tangannya. Iya, saya. Ya, yang kedua ada Muhammad Rivaldo. Bisa dilambaikan. Ya, saya. Oke. Yang terakhir ada saya, Nicholas Sultanika. Oke. Di sini nggak bisa tuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian kejuaraan olahraga dan kejuaraan olahraga. Yang pertama yaitu ada pengertian kejuaraan. Kejuaraan adalah kegiatan mengadu kecepatan, keterampilan, ketangkasan, kepandaian dalam bidang olahraga yang mendapatkan 2 pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara ataupun menjadi unggulan demi memperoleh medali. Pengertian olahraga. Menurut Edward 1973, olahraga harus bergerak dari konsep bermain, games, dan sport. Ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara lain: A. Terpisah dari rutinitas. B. Bebas. C. Tidak produktif. Dan selanjutnya menggunakan peraturan yang tidak baku. Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik: ada kompetisi, ada hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, kesempatan. Sedangkan ruang lingkup sport permainan yang dilembagakan. Selanjutnya ada pengertian kejuaraan olahraga. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan mengadu kecepatan atau keterampilan ketangkasan kepandaian dalam bidang olahraga yang menghadapkan 2 pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara ataupun menjadi unggulan demi memperoleh medali. Yang selanjutnya ada sejarah Olimpiade yang akan dijelaskan oleh Saudara Rio Rahmandani. Dipersilahkan. Baik, untuk sejarah Olimpiade. Olimpiade yang paling awal konon sudah diselenggarakan bangsa Yunani kuno pada tahun 776 sebelum Masehi. Kegiatan itu diikuti seluruh bangsa Yunani dan dilangsungkan untuk menghormati dewa tertinggi mereka, Zeus. Zeus bermukim di Gunung Olympus yang kemudian dipakai sebagai nama Olimpiade hingga sekarang. Pada saat itu, Olimpiade diselenggarakan 4 tahun sekali dan hanya boleh diikuti oleh pria saja. Olimpiade mencapai puncak di abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Tetapi kemudian secara bertahap mengalami penurunan seiringnya jatuhnya Yunani ke tangan Romawi. Tidak ada konsensus yang menyatakan secara resmi mengenai berakhirnya Olimpiade. Namun, teori yang paling umum dipegang saat ini adalah pada tahun 393 Masehi. Saat Kaisar Romawi Theodosius menyatakan bahwa semua budaya praktik-praktik kuno Yunani harus dihilangkan. Kemudian, pada tahun 426 Masehi, Theodosius II memerintahkan penghancuran semua kuil Yunani. Setelah itu, Olimpiade tidak diadakan lagi sampai akhir abad ke-19. Nah, selanjutnya ada pelopor Olimpiade yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rivaldo. Silakan. Baik, yang selanjutnya pelopor Olimpiade. Pada tahun 1850, sebuah kelas Olimpiade didirikan oleh Dr. William Penny Brooks di Mount Winlock, Shropshire, Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1859, Dr. Brooks mengganti nama kelas Olimpiade menjadi Olimpiade Winlock.
Ajang tersebut tetap diadakan hingga hari ini. Tanggal 15 November 1860, Dr. Brockes membentuk Perkumpulan Olimpiade Wenlock antara tahun 1862 dan 1867. Di Liverpool diadakan ajang Grand Olympic Festival. Ajang ini dicetuskan oleh John Hulley dan Carles Meli dan merupakan ajang olahraga pertama yang bersifat internasional. Meskipun atlet-atlet yang berpartisipasi kebanyakan merupakan atlet amatir, pada tahun 1865, Hulley, Dr. Brockes, dan E. Ravenstein mendirikan Asosiasi Olimpiade Nasional di Liverpool, yang merupakan cikal bakal terbentuknya Asosiasi Olimpiade Britania Raya. Selanjutnya, pada tahun 1866, sebuah ajang bernama Olimpiade Nasional Britania Raya diselenggarakan di London untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan Olimpiade masa kini. Dengan 240 atlet yang mewakili 14 negara pada tahun 1896, peserta Olimpiade terus tumbuh sepanjang tahun. Pada Olimpiade London 2012, terhitung sebanyak lebih dari 10.500 atlet dari 204 negara turut berkompetisi dalam Olimpiade. Para atlet didukung oleh infrastruktur yang lengkap dan memadai, fasilitas transportasi yang nyaman dan nyaman, serta banyak lagi keistimewaan yang diberikan kepada atlet peserta Olimpiade. Pada Olimpiade London, selama Olimpiade berlangsung, para atlet dan ofisial mereka tinggal di sebuah lokasi yang dinamakan Desa Olimpiade. Selanjutnya ada peraih medali terbanyak dalam Olimpiade yang akan disampaikan oleh Rio Rahmadani. Silakan. Baik, untuk peraih medali terbanyak dalam Olimpiade. Dalam Olimpiade Athena 1896, hanya medali perak dan perunggu yang diberikan. Format 3 medali ini baru diperkenalkan dalam Olimpiade St. Louis 1904. Sejak Olimpiade London 1948, urutan keempat, kelima, dan keenam diberi sertifikat, yang selanjutnya dikenal sebagai diploma kemenangan. Kemudian dalam Olimpiade Los Angeles 1984, urutan ke-7 dan ke-8 juga diberi diploma kemenangan dalam Olimpiade Athena 2004. Penerima medali emas, perak, dan perunggu juga dikalungkan bunga zaitun. Oke, di sini bisa dilihat dari tabel pertama yaitu atlet peraih medali terbanyak ya. Di sini dari ada cabang olahraga dari renang, senam atletik dan lain-lain ya dari 2004 dari 1992 hingga 2012. Dan di tabel 2 terdaftar negara peraih medali terbanyak Olimpiade. Oke, selanjutnya. Partisipasi Indonesia dalam Olimpiade yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rivaldo. Persilakan. Baik, yang selanjutnya partisipasi Indonesia dalam Olimpiade. Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam Olimpiade Helsinki 1952 di Finlandia. Setelah itu, Indonesia sempat 2 kali tidak ikut Olimpiade, yaitu pada Olimpiade Tokyo 1964 dan Olimpiade Moskwa 1980, karena boikot sehubungan dengan Perang Soviet Afghanistan. Sejak awal keikutsertaannya, tercatat Indonesia sudah mengumpulkan total 27 medali, dengan rincian 6 medali emas, 10 medali perak, dan 11 medali perunggu. Nah, di sini ada pencapaian Indonesia selama mengikuti Olimpiade. Yang pertama ada Olimpiade Seoul tahun 1988, meraih medali perak dalam cabang panahan beregu putri.
Dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992 juga mendapatkan meraih medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Olimpiade Atlanta tahun 1996 mendapatkan meraih 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Olimpiade London 2012 ini juga mendapatkan meraih medali perak dan perunggu. Olimpiade Sydney 2000 mendapatkan meraih 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Olimpiade Athena 2004 meraih 1 emas dan 2 perunggu. Dan terakhir Olimpiade Beijing tahun 2008 mendapatkan meraih medali emas, perak, dan perunggu. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan.